dengan izin Allah. Dengan datangnya orang itu dengan izin Allah masalahnya selesai. Pagi dia cerita masalahnya berat, Isya selesai, Pak. Karena dia segera tobat dan mengambil pelajaran itu, Pak. Ternyata kekurangan dia lama tidak mendoakan orang tua. Nah, tidak mendoakan orang tua itu sempit hidup anak, Pak. Ini nasihat para sahabat Nabi. Saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah. Para sahabat Nabi itu menasihati anak-anaknya. Apa kata mereka? Tarkud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Berarti kalau ingin lapang hidupnya seorang anak harus banyak-banyak mendoakan kedua orang tuanya. Dan itu perintah Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang Jawa bilang ben songgone urip enteng sing akeh anggene ndongakno wong tuwa. Saya terjemahkan ya. Biar hidup kita bebannya ringan, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua. Termasuk orang tua adalah mertua. Betul. Termasuk orang tua adalah mertua. Betul. Betul. Nah, saya pas ngomong gini ada yang protes ke saya. Ustadz, kalau orang tua saya tahu dalilnya, kalau mertua mana dalilnya? Ada yang ngomong gitu ke saya. Betul ini serius. Ada yang nanya gitu ke saya. Kalau orang tua Ustadz saya tahu dalilnya, kalau mertua mana dalilnya Ustadz? Ada yang nanya gitu. Saya berseloroh gini. Sampean tuh sama anaknya mau, sama orang tuanya enggak mau, saya bilang gitu. Bahasa Jawa yang anaknya gelem, yang wong tuane enggak gelem sama ini kita. Ada dasarnya. Apa dasarnya? Ijma' ulama. Ijma' ulama mengatakan al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, mertua. Yang ketiga alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita. Itu adalah orang tua. Maka harus kita doakan semuanya. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten, Pak. Nggih monggo, Pak niku. Iya, satu lagi untuk Bapak. Dari tadi Bu angkat tangan dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengatakan Allah senang memperpanjang Menunda. Menangguhkan ya. Untuk menangguhkan. Betul. Apakah Allah tidak mempertimbangkan orang yang menjadi korban daripada kezalimannya, apalagi dia seorang penguasa di mana sudah berusaha tapi tidak bisa, dan lebih parahnya lagi akhirnya kezalimannya itu menular. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dizalimi oleh Allah dirontokkan dosanya, Pak. Semakin lama dizaliminya, semakin habis dosa kita itu. Makanya Indonesia ini unik, Indonesia ini. Katanya resesi, tapi orang haji waiting listnya sampai puluhan tahun. Katanya krisis, tapi mobil baru muncul terus. Anak-anak kita itu loh, belum punya kerjaan yang jelas sudah berani nikah. Wah, luar biasa. Belum lunas cicilan mobilnya itu sudah punya anak itu. Bonek. Itu di Amerika nggak berani begitu itu, Pak. Makanya itu menurut saya ini keberkahan namanya. Keberkahan artinya dibalik dizalimi itu ada dosa yang Allah hapus. Jadi jangan dikira ditundanya adab pada yang zalim supaya dia ada kesempatan bertaubat, dan bagi yang dizalimi ada janji Allah untuk dihapusnya dosa. Makanya kata Imam Suyuti, Pak, ini bukan berarti saya mendengar kezaliman tetap nggak benar. Saya mau sampaikan gini, kalau kata Imam Suyuti, mengalahkan seorang mukmin itu tidak bisa, karena mukmin itu kalau perang misalnya gitu ya, menang dapat rampasan perang, mati syahid. Kalau dia bisnis, dia dapat untung, ya dapat keuntungan. Kalau ditipu, apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya sedekah. Kalau dia berbuat baik, dia dapat kebaikan. Ketika dizalimi, rontok dosanya. Jadi itu makanya saya ulang, ya mungkin bagi kita nggak bagus, tapi apa yang menurut kita nggak bagus belum tentu tidak bagus menurut Allah kan? Karena bisa jadi di balik semua itu ada hikmah. Karena bisa jadi, mohon maaf ya, kalau kata para ulama, ada banyak dosa kita kadang tidak selesai dengan istighfar kita, karena seringnya kita main-main dalam beristighfar, tapi rontok dengan musibah, rontok dengan kita dizalimi itu, Pak. Makanya saya memandang bahwa Indonesia hingga detik ini
yang katanya negeri kita itu sudah memenuhi syarat untuk hancur, tapi tidak hancur-hancur sampai detik ini dengan izin Allah, itu bisa jadi karena barokahnya didolimi itu, Pak. Barokahnya didolimi. Tapi tetap kedoliman tidak boleh kita diamkan. Tetap kita harus cegah kedoliman itu. Minimal kalau saya pribadi sih sering mendoakan Pak gini, ya Allah, berilah hidayah pada mereka yang berbuat dolim itu, semoga dia tobat dan sadar. Kalau tidak tobat, tolong hentikan kedolimannya ya Allah. Nah, cara menghentikan kedoliman itu terserah Allah bagaimana caranya. Dan kita ini nggak usah kaget dengan apa yang terjadi, karena dulu zamannya Nabi Musa itu minta kehancurannya Fir'aun itu 40 tahun baru dikabulkan, Pak. Nabi Musa itu minta Fir'aun hancur, itu menurut riwayat itu beliau 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Ya, enggak tahu. Saya nggak ngomong. Ya, saya kira ngoten Bang, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan ibu-ibu mungkin. Iya, ibu sekarang kita aja Bu untuk 3 pertanyaan. Ya, ibu mertuanya ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bayang Ye. kebiasaan emak-emak kalau kita ngobrol-ngobrol tuh, rezeki itu di mindset otaknya itu selalu rezeki itu berupa harta hebat ya, sukses deh ibu. Padahal rezeki itu kan nggak harus harta kan Pak, bisa Betul. juga punya mantu baik. Betul, Masya Allah. Nah, saya bilang gitu, malah ini bilang sudah ketularan Pak Asimi nih, Bu Asimi ngomongnya kan kita dapat rezeki selalu Denny itu pasti hebat loh, berhasil usaha itu saya. Kedua, ini kan pensiunan kan dapat THR kan, Iya. pada ngelem-ngelem hebat loh Prabowo, katanya gini-gini tuh ya kita dapat akhirnya. Itu saya bilang, Nabi Musa itu dipiara Firaun ya Pak, kalau nggak salah. Itu belum pernah loh dia berkat Firaun lah segala macam. Itu gimana ya Pak supaya orang hidup ini emak-emak itu nggak begitu otaknya, solusinya bagaimana gitu loh Pak. Terima kasih. Pernah nggak ada acara keluarga terus obrolan di antara keluarga ngomong ini, anak ibu itu loh wis dadi wong. Anaknya ibu ini udah jadi orang gitu. Maksudnya apa itu? Sukses secara materi nggih? Berarti kalau secara materi belum sukses, belum orang berarti. Bahkan sampai diskriminasinya sampai segitu-gitunya gitu ada. Ya, ada yang begitu itu ada memang. Ya kita jangan tiru-tiru. Rizki itu maknanya luas. Karena nikmat iman dan Islam itu rizki yang luar biasa. Nikmat sehat itu juga luar biasa. Nikmat pasangan keturunan yang soleh-solihah, termasuk mantu yang soleh-solihah itu juga itu rizki yang luar biasa. Memang betul kita jangan hanya membatasi rizki itu semata-mata pada materi. Karena rizki yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Jadi materi dan nikmat yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Makanan yang enak bisa kita beli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli, ya kan? Jadi makanan yang enak bisa kita beli, enaknya makan tidak bisa dibeli. Tempat tidur yang enak bisa kita beli, tapi enaknya tidur tidak bisa dibeli. Nah itu makanya orang itu walaupun menunya enak, kalau perasaannya nggak enak tetap nggak enak. Tapi walaupun menunya sederhana, nasi liwet, empal terus urap-urap, sambal terasi, ya insya Allah itu tetap enak. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, yang kedua, ini ada guyonan dulu, guyonan ini zaman Pak Harto ya, zaman Pak Harto dulu. Ada guyonan zaman Pak Harto. Saat itu saya ngadain seminar yang ngomong itu Dr. Kiki itu loh, orang karate itu loh. Itu ngomong gini,
kalian jangan berterima kasih sama Pak Harto hanya gara-gara Pak Harto begini-begini. Asal kalian tahu kalau kekayaan negeri ini tidak dikorupsi, kalian bukan lagi naik BMW tapi naik helikopter katanya. Jadi kalau jangan hanya karena kalian bisa naik BMW, kalian berterima kasih sama Pak Harto. Kalau negeri ini tidak dikorupsi, kata yang ngomong itu, kalian bukan hanya naik BMW, kalian naik helikopter. Jadi kalau tadi misalnya, tapi terlepas dari itu ya, Pak Safi Antonio atau siapa gitu pernah ngitung, itu emas di Papua itu, andekan itu dikelola untuk bangsa ini, itu per orang dapat 3 kilo katanya itu emas itu. Iya. Jadi nggak cuma dapat THR Bu, dapat emas 3 kilo. Itu andekan emas yang di Papua itu tidak dikorupsi atau tidak disalahgunakan lah itu. Itu yang kalau saya nggak salah yang itu Pak Safi Antonio itu yang baru dikeruk ya, belum dikeruk itu. Itu per orang bisa dapat 3 kilo dari bangsa ini. Jadi itu ya. Ya tapi saya nggak bisa ngomong lebih, ngomongin masalah politik ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Baik, yang kedua. Nggih. Sebentar. Jadi Bapak tadi kan bilang terima kasih Ketua PCM Insinyur ini. Pak, kita ada Ketua PCA loh, Mas Sina. Sudah tadi. Ada. Saya sudah Aisyah, tapi saya nggak hafal namanya. Siapa namanya? Mana orangnya? Ketua PCA saya. Yang mana orangnya? Oh, beliau. Nggih. Oh, nggih. Namanya Bu? Sina SHG. Nggih. Saya kenal, kalau beliau saya kenal wajah, tapi nggak kenal nama. Sama dengan hanya ingat rasa tapi lupa nama itu ada. Baik, untuk ibu-ibu untuk penanya kedua, silakan. Sudah semua. Ayo Ustaz. Baik. Jangan tutup, nama kulai nutup nih. Oh, ada MC-nya lah, biar MC-nya. Alhamdulillah dengan terakhirnya kajian kita pada hari ini.